Oke teman-teman, kalau kita tadi udah tanya-tanya seputar kehidupan relawan secara organisasi ya, tentang bagaimana relawan itu dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita mau langsung kepoin tentang diving ya. Kita udah janjian sama mentornya, kita langsung kepoin aja tentang penyelaman air tuh kayak gimana sih. Pasti lo juga penasaran kan mau kayak gimana. Wih, oh, itu kenapa? Itu kenapa, Om? Itu ya. Wih, orang tenggelam. Hah? Orang tenggelam. Kok nggak nolongin sih? Nah itu lagi tuh, ini teknik. Jadi ini oh, enggak. orang... Gua kira itu orang baru. Ternyata di prank, guys. Ini latihan. Ini cara penyelamatannya bisa dilihat tuh prosesnya. Oh gitu. Tapi emang harus satu orang yang nyelamatin. Ya, Dia kan rada gede kali ya badannya ya. Ya, karena kalau memang tekniknya dia bisa segede apapun, itu akan pembawaannya akan lebih ringan lah. Semakin gede badannya, makin ya, ringan nggak? Bukan, masalahnya gini, segede apapun badannya, kalau kita punya teknik cara penyelamatannya, itu akan mudah. Oke. Gitu. Jadi ternyata dari mulai drowning, kemudian tadi dilihat bahwa setelah dia drowning, dia tenggelam, dia punya kegagalan untuk berenang, ya. Bisa kemungkinan kram, kemudian ada penyelamatan. Itu si penyelamatnya tadi ditamparin tadi, ditenggelamin juga secara panik. Oh iya, gue lihat tadi. Ya, jadi dia mau. Jadi yang di atas bingung, ini yang tenggelam dua-duanya atau ikut yang mana nih? Iya, ikut tenggelam juga kan gitu kan. Jadi kalau kita nggak lihat, bisa tahu mana, bisa jadi dua-duanya jadi korban kalau tidak tahu. Oh bisa jadi? Iya, gitu. Karena si penyelamat, si korban apapun diraihnya gitu, termasuk yang menyelamatkan. Yang penting ngambang aja kali ya dia si korban ya. Gitu. Nah, tapi itu dia. karena dia punya teknik, ya kan. Oke, itu dia ya interview intro yang cukup mengejutkan pas kita mau kepoin tentang diving. Kebetulan juga lagi ada ternyata latihan tenggelam. Gue kira tenggelam beneran. Rescue air. Gitu. Dengan siapa Om? Sorry belum kenalan Om. Dengan Keli Om. Dengan Om Keli ya. Jadi beliau ini adalah mentor dari teman-teman relawan yang kebetulan lagi latihan perairan lah di sini ya. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Oke. Kayaknya kita duduk kali Om ya. Oke. Sini aja kali duduknya ya. Iya, santai aja. Bukan di sofa-sofa, tapi emang udah selayaknya lah kita hadir langsung di sini. Siap. Nah, Om Keli sendiri ini ngegelutin dunia penyelaman itu dari kapan? Atau dari hobi atau dari apa gitu? Maksudnya yang nyebabin Om Keli ikut terjun di sini lah, ada di sini gitu. Awalnya itu gimana? Ya kalau bicara awal sih Om, hobi saya malah di off-road ya. Gitu, off-road? Di off-road ya. Tapi sejalan dengan berkegiatan di off-road itu, terus kita berkegiatan sosial. Ya kan, sudah lama nih Om, gitu kan. Ini ceritanya aja nih kan. Iya. Kenapa gue bisa menggeluti diving gitu kan. Kegiatan sosial itu, terus kemudian kita punya tim nih Om. Dulu gue di komunitas kan, Suzuki Jeep Indonesia punya punya divisi sosial namanya SD Peduli gitu kan. Kemudian kita bentuk tim rescue, kemudian itu setiap ada korban tenggelam kita sering evakuasi tuh. Kan? Kita sering bekerja jalan, tapi waktu dulu kita bergerak, kita belum mengerti ilmunya, ya kita setiap ada tenggelam kita datang aja gitu kan gitu. Belum paham gitu, pokoknya ada tenggelam kita ayo gitu. Yang penting datang aja dulu. Berangkat gitu. Yang penting ada di situ lah. Iya, di sana kita juga ya ngikutin aja gitu. Tapi kesini-sininya kita makin tahu bahwa ada beberapa teknik dan ilmu yang harus kita pelajari. Gitu. Betul. Salah satunya ya ini Om di diving. Kemudian kenapa diving? Karena kita harus punya tekniknya gitu kan. Penyelamatan di atas air, surface, kemudian ada di underwater. Dan kebetulan juga
instruktur kita salah satunya juga ada di off-road juga ada tuh ya kan, Kibau lah kayak gitu kan. Nah, iya. Dia salah satu ya yang instruktur kita juga gitu, terus dibantu juga sama kawannya Bang Tapo yang punya training center ini gitu kan. Oke. Gitu sih Om gitu. Iya. Emang ya jadi memang cukup ini ya, apa tentang dunia water rescue itu dibilang mungkin serem, dibilang seru, tapi emang seru gitu kan. Gitu. Dan sempat waktu sama Om Kibau itu ketemu di waktu bencana Palu. Nah, waktu bencana Palu tuh sempat ngobrol-ngobrol lah soal perihal perdivingan inilah gitu. Akhirnya hari ini baru kesampaian buat ngepoin langsung nih tentang dunia perairan lah gitu. Trans TV kan salah satu yang aktif kan di dalam kebencanaan ya kan, kerja sama kita. Iya. Jalan bareng kayak gitu kan. Iya, gitu, banyak lah. Ya, gitu. Nah, langsung aja nih. Bencana yang paling atau yang pertama kali Om Kelik ikut terjun di dalamnya itu diving ya, tapi ya. Itu di mana, Om? Ya salah satunya sih waktu itu kita waktu itu sama kemarin sempat masuk tuh di vlognya Trans TV tuh sama Om Andita tuh waktu ya, cuman kita ngacannya di tendanya Om gitu aja gitu. Yang di Karawang itu ya? Yang Iya. Gitu. Itu gimana sih suasananya di sana tuh? Maksudnya yang ya pasti kan banyak kan yang maksudnya yang bertebaran barang-barang korban dan lain-lain. Ya itu ada salah satu tuh yang ikut di Wafa tuh, ada salah satu orang yang ikut di kapalnya Basarnas tuh, ya kan. Itu ada nanti Wafa, nanti bisa coba gitu. Gue sih nggak kebayang sih maksudnya pas datang itu siang malam kan pasti harus tetap berjalan terus kan. Nah sekarang kita bakal ngebahas tentang teknis-teknis dari diving itu sendiri, kenapa penting, kenapa harus dilakukan oleh teman-teman relawan, harus adalah yang punya kemampuan di bidang itu gitu. Karena emang mungkin daerah kita ini banyak airnya kali Om ya. Ya salah satu di Jabodetabek itu kan mitigasi bencana kita adalah banjir Om ya, banjir itu apalagi nih kita relawan ini tinggalnya di Bekasi. Hampir tiap minggu kita banyak laporan tentang tenggelam gitu kan. Jadi kawan-kawan ini, teman-teman relawan ini yang gabungan sih, bukan hanya satu bendera aja gitu. Gabungan banyak gitu, terus Om Kibau pertemukan, kemudian kita koordinir ya kan, terus kemudian kita latih mereka gitu di bawah pengawasan kita juga gitu. Supaya bisa tahu tentang teknik penyelamatan. Siap.